Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kurnia Fitri Amalia Wijaya dan rekan saya Aliatil Hamdaniati. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah psikometri Dengan materi asumsi teori tes klasik, di mana ada 7 asumsi yang akan kami jelaskan dan 4 asumsi akan saya jelaskan, lalu 3 asumsi lainnya akan dijelaskan oleh Kak Kurnia. Baiklah, sebelum masuk ke asumsi-asumsi, pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu teori tes klasik, yang mana ada 3 komponen dalam teori tes klasik. Yang pertama ada X atau skor tampak atau observed score, yang kedua ada T atau skor murni, dan yang ketiga ada error pengukuran. Nah, dari tiga komponen ini akan muncul asumsi-asumsi yang akan kami jelaskan. Baik, langsung saja kepada asumsi yang pertama. Asumsi ini menyatakan bahwa skor murni merupakan nilai harapan dari skor tampaknya. T merupakan harga rata-rata distribusi teoretik skor tampak apabila orang yang sama dikenai tes yang sama berulang kali dengan asumsi pengulangan tes itu dilakukan tidak terbatas banyaknya. Nah, di mana T di sini adalah nilai rata-rata dari distribusi skor tampak yang kita amati. Nah, dalam hal ini T adalah nilai yang sesungguhnya yang ingin diukur oleh tes atau dalam pengukuran tersebut. Setiap pengulangan tes adalah tidak bergantung satu sama lain. Nah, setiap pengulangan tes ini dianggap independen. Artinya hasil pengukuran pada uji coba sebelumnya tidak akan mempengaruhi hasil uji coba pada tes berikutnya. Nah, E dalam kurung X sama dengan T. Ini adalah pernyataan bahwa skor tampak atau X digunakan untuk mendekati nilai sejati atau nilai harapan dari tes tersebut, yaitu T. Artinya, hasil yang diamati atau X mencoba untuk mencerminkan atau mendekati dari T atau skor murni yang merupakan nilai sebenarnya yang ingin diukur. Selanjutnya, contoh, pengukuran dilakukan dengan beberapa kali uji coba atau trial. Dari hasil pengukuran diketahui rata-rata skor tampak, yakni E dalam kurung X sama dengan T dan M dalam kurung sama dengan 12. Nah, dalam contoh tersebut, MX adalah rata-rata dari skor tampak atau X dan nilainya adalah 12. Nah, ini mengindikasikan bahwa hasil rata-rata dari pengukuran tampak mendekati nilai harapan sejati atau nilai T sebenarnya, yaitu 12. Asumsi ini adalah dasar dalam statistik dan pengukuran yang mengasumsikan bahwa skor yang kita amati atau skor tampak atau X mencerminkan nilai sejati dari atribut yang diukur atau nilai harapan. Namun, perlu diingat lagi bahwa dalam situasi sebenarnya ada bias dan variabilitas yang dapat memengaruhi sejauh mana skor tampak dapat mendekati nilai harapan sejati atau T. Selanjutnya pada kurva, ketika kita dites dengan menggunakan alat yang sama, skor tampak kadang tinggi dan juga kadang rendah. Nah, rata dari skor tampak atau X yang sama didapatkan yakni mendekati skor murni atau T. Selanjutnya, asumsi kedua. Asumsi ini menyatakan rata skor yang didapatkan dari hasil pengukuran dalam beberapa percobaan adalah 0. E dalam kurung X sama dengan 0. Asumsi ini menyatakan bahwa nilai harapan dari seluruh skor tampak atau X yang diperoleh dari percobaan adalah 0. Dengan kata lain, secara keseluruhan, skor tampak memiliki rata-rata 0, yang berarti bahwa dalam jangka panjang, hasil pengukuran cenderung mendekati nilai sejati atau nilai harapan, atau juga skor murni. Nah, error adalah sesuatu yang membuat skor tampak menjadi bias sehingga menjauhi dari skor murni.
Nah, kesalahan atau error adalah faktor yang menyebabkan skor tampak atau X menjadi tidak sempurna dan cenderung mengalami bias. Nah, bias ini dapat menyebabkan skor tampak lebih tinggi atau lebih rendah dari skor murni atau sejati yang ingin kita ukur. Error pengukuran dapat membuat skor tampak melebihi skor murni atau lebih rendah dari skor murni. Namun, jika dirata-ratakan, maka rata error adalah 0. Nah, meskipun kesalahan individu dapat membuat skor tampak miring ke atas ataupun ke bawah, saat kita mempertimbangkan rata dari semua percobaan, asumsi ini menyatakan bahwa rata dari kesalahan atau error yakni adalah 0. Nah, ini berarti bahwa kesalahan individu yang menyebabkan bias dalam satu arah akan seimbang dengan kesalahan yang menyebabkan bias dalam arah berlawanan ketika dihitung secara keseluruhan. Nah, dalam konteks ini, asumsi ini menjelaskan hubungan antara skor tampak, kesalahan pengukuran, dan juga nilai sejati atau nilai harapan. Ini membantu kita memahami bahwa meskipun terdapat variasi ataupun bias dalam pengukuran individu dalam jangka panjang, hasil pengukuran tampak akan cenderung mendekati nilai sejati atau nilai harapan. Selanjutnya, pada asumsi 3. Asumsi ini berkaitan dengan hubungan antara distribusi kesalahan pengukuran atau error tadi dan distribusi skor murni atau nilai sejati atau T dalam populasi subjek yang sedang diukur. Nah, ada beberapa penjelasan secara rinci. Yang pertama, distribusi error dan distribusi murni tidak berkorelasi. Nah, asumsi ini menyatakan bahwa tidak ada korelasi ataupun hubungan antara statistik yang signifikan antara kesalahan pengukuran atau error dengan nilai sejati atau skor murni ataupun T. Nah, dalam populasi subjek yang akan kita ukur itu. Dengan kata lain, kesalahan dalam pengukuran tidak bergantung pada seberapa tinggi atau seberapa rendahnya nilai murni atau nilai sejati dari individu tersebut. Lalu selanjutnya, tidak ada hubungan antara error dan juga T. Dalam konteks ini, asumsi ini berarti bahwa kesalahan pengukuran adalah acak dan tidak dipengaruhi oleh seberapa baik atau buruknya kemampuan individu tersebut. Kesalahan ini tidak cenderung lebih besar ataupun lebih kecil tergantung pada seberapa baik individu dalam atribut yang diukur. Selanjutnya, rho ataupun korelasi ET sama dengan 0. Nah, simbol rho di sini mengacu pada koefisien korelasi antara kesalahan pengukuran atau error dan skor murni atau T. Dengan asumsi ini, koefisien korelasi adalah 0, yang berarti tidak ada hubungan linear antara kedua variabel ini, yakni variabel E dan juga T. Nah, pada asumsi ketiga ini terdapat contoh. Dilakukan pengukuran terhadap beberapa individu pada 3 butir berbeda. Pada pengukuran pertama, korelasi sama dengan 0. Dengan demikian, orang yang memiliki kemampuan tinggi dan kemampuan rendah bisa memiliki error yang sama karena tidak ada hubungan antara error dan kemampuan individu. Ini berarti bahwa individu yang memiliki kemampuan tinggi dan individu yang memiliki kemampuan rendah dapat memiliki kesalahan atau skor error yang sama. Dengan kata lain, kesalahan pengukuran tidak bergantung pada tingkat kemampuan individu tersebut, sehingga dapat terjadi secara acak tanpa mengikuti pola tertentu yang berkorelasi dengan nilai sejati atau skor murni. Selanjutnya, ada asumsi keempat. Asumsi ini berkaitan dengan hubungan antara kesalahan pengukuran atau error pada 2 tes atau pengukuran yang berbeda. Nah, yang tadi asumsi ketiga itu tidak adanya korelasi antara
E atau error dengan T atau skor murni. Lalu yang asumsi keempat ini tidak adanya hubungan antara error pada percobaan atau tes 1 dengan error pada tes kedua. Nah, bila E1 melambangkan error pada pengukuran atau tes pertama dan E2 melambangkan error pada pengukuran atau tes yang kedua, maka asumsi ini menyatakan bahwa error pengukuran pada dua tes yang berbeda, yakni E1 dan E2 itu tidak memiliki korelasi satu sama lain. Dengan demikian, korelasi atau rho E1 dan E2 sama dengan 0. Nah, error pengukuran yang menimpa individu pada pengukuran pertama, kedua, dan selanjutnya tidak berkorelasi ataupun berhubungan. Artinya, kesalahan yang dialami oleh individu pada pengukuran pertama tidak akan memengaruhi ataupun meramalkan kesalahan yang akan dialami pada pengukuran kedua ataupun pengukuran selanjutnya. Ini menunjukkan bahwa kesalahan dalam pengukuran bersifat acak atau tidak terkait dengan pola atau faktor konsisten antara dua pengukuran. Dalam contoh yang diberikan, dilakukan pengukuran terhadap beberapa individu pada 3 butir yang berbeda. Error yang diperoleh pada pengukuran pertama dan error yang diperoleh pada pengukuran kedua tidak memiliki korelasi atau rho atau korelasi E1 dan E2 sama dengan 0. Nah, ini berarti bahwa individu yang mungkin mengalami kesalahan besar dalam pengukuran pertama tidak akan secara konsisten mengalami kesalahan besar dalam pengukuran kedua ataupun pengukuran selanjutnya. Kesalahan dalam pengukuran cenderung bersifat acak dan tidak saling berkaitan antara pengukuran satu dengan pengukuran yang lainnya. Asumsi ini penting dalam pengukuran dan analisis statistik karena menunjukkan bahwa kesalahan dalam pengukuran berbagai atribut atau tes harus diperlakukan sebagai entitas yang berbeda dan tidak saling bergantung. Nah, hal ini penting untuk memastikan bahwa hasil dari pengukuran yang dilakukan dalam berbagai konteks atau dengan berbagai metode tetap objektif dan juga hasilnya valid. Selanjutnya, asumsi kelima, 6, dan juga 7 akan dijelaskan oleh Kak Kurnia. Selanjutnya yaitu asumsi 5. Nah, asumsi ini menyatakan bahwa error pada suatu pengukuran atau E1 tidak berkorelasi dengan skor murni pada pengukuran lain atau T2. Nah, maksudnya asumsi ini menyatakan bahwa kesalahan yang muncul dalam satu pengukuran E1 tidak memiliki korelasi atau hubungan statistik yang signifikan dengan skor murni atau nilai sejati dalam pengukuran lain atau T2. Nah, dengan kata lain, kesalahan dalam pengukuran pertama tidak mempengaruhi atau tidak akan berpengaruh terhadap nilai sejati dalam pengukuran kedua. Asumsi ini tidak dapat bertahan apabila pengukuran yang kedua mengukur aspek yang mempengaruhi error pada pengukuran pertama. Nah, dalam artian apabila sudah terdapat pengaruh, maka asumsi yang kelima ini tidak dapat digunakan lagi. Yang selanjutnya yaitu rho E1 T2 sama dengan 0. Nah, maksudnya simbol rho E1 T2 ini merupakan koefisien korelasi antara kesalahan E1 dan skor murni T2. Dalam asumsi ini, koefisien korelasi adalah 0. Nah, yang artinya bahwa tidak ada hubungan linier yang signifikan antara kesalahan dalam pengukuran pertama dan skor murni atau T dalam pengukuran kedua. Yang selanjutnya yaitu contoh. Nah, dalam contoh ini dilakukan pengukuran terhadap beberapa individu pada 3 butir yang berbeda. Pada pengukuran yang pertama tidak berkaitan dengan kemampuan individu pada pengukuran kedua.
arti dari contoh tersebut yaitu saat melakukan pengukuran pada 3 butir yang berbeda tersebut, pengukuran pertama tidak memiliki korelasi dengan individu pada pengukuran kedua. Seperti pada tabel tersebut. Nah, artinya kesalahan yang mungkin terjadi dalam pengukuran pertama tidak dipengaruhi oleh seberapa baik atau buruk individu dalam atribut yang diukur dalam pengukuran kedua. Yang selanjutnya, ada pertanyaan, kenapa error tidak berkorelasi dengan apapun? Segala sesuatu yang bersifat acak tidak memiliki kaitan dengan apapun, begitu pula dengan error. Nah, maksudnya yaitu asumsi ini mengacu pada sifat acak dari kesalahan atau error dalam pengukuran. Error bersifat acak, yang berarti tidak memiliki kaitan atau hubungan sistematis dengan faktor-faktor tertentu atau dengan nilai sejati dalam pengukuran lain atau T2. Nah, karena error adalah hasil dari faktor-faktor acak yang tidak dapat diprediksi, maka asumsi ini menyatakan bahwa error tidak berkorelasi dengan apapun, termasuk skor murni atau atribut yang diukur dalam pengukuran lain. Dan juga asumsi ini penting dalam statistik dan pengukuran karena menegaskan bahwa error harus dianggap sebagai gangguan acak dalam proses pengukuran yang tidak mempengaruhi validitas atau reliabilitas pengukuran secara sistematis. Baik, untuk selanjutnya yaitu asumsi 6. Asumsi ini menyatakan jika ada 2 tes yang dimaksudkan untuk mengukur atribut yang sama mempunyai skor tanpa X dan X aksen yang memenuhi asumsi 1 sampai 5. Dan jika untuk setiap populasi subjek T1 sama dengan T2 ditambah C dengan C sebagai suatu bilangan konstan, maka kedua tes tersebut dapat disebut sebagai tes yang setara atau equivalent test. Langsung saja yang pada contohnya, seseorang mengikuti jalur masuk mandiri di UNY memperoleh skor 80. Kemudian, ia melanjutkan mengikuti jalur masuk di UGM, pasti memperoleh nilai skor 100. Maka, kedua pengukuran tersebut dapat disebut equivalent. Arti dari contoh tersebut, kedua tes mengukur atribut yang sama. Seperti yang pada contoh, kedua tes tersebut yaitu jalur masuk mandiri di UNY dan jalur masuk di UGM memiliki tujuan yang sama, yaitu mengukur kemampuan atau pengetahuan calon mahasiswa. Mengenai skor T1 dan skor T2, pada skor T1 dikatakan memperoleh skor 80. Nah, skor ini merupakan skor yang diperoleh oleh seseorang yang mengikuti jalur masuk mandiri di UNY. Sedangkan pada tes kedua memperoleh skor 100. Skor ini merupakan skor yang diperoleh oleh seseorang saat mengikuti tes di UGM. Nah, selanjutnya yaitu mengenai T1 sama dengan T2 ditambah C. Dengan C sebagai suatu bilangan konstan. Nah, ini berarti bahwa ada hubungan linier antara skor T1 dan T2 dengan penambahan konstan atau C yang sama pada setiap skor. Seperti dalam contoh, jika seseorang mendapat skor 80 pada tes UNY dan kemudian mendapatkan skor 100 pada tes UGM, perbedaannya adalah 100 dikurangi 80 sama dengan 20. Nah, 20 ini sendiri yang disebut dengan C atau konstan. Kedua tes ini dapat dikatakan setara, yaitu
jika berdasarkan asumsi-asumsi itu, perbedaan skor antara kedua tes atau konstan selalu tetap, maka kedua tes tersebut dapat dianggap setara. Ini berarti bahwa pengukuran dari kedua tes dapat dianggap serupa atau setara dalam mengukur atribut yang sama, yaitu kemampuan atau pengetahuan dari calon mahasiswa. Dalam contoh tersebut, jika seseorang memperoleh skor 80 pada tes UNY, kemudian memperoleh skor 100 pada tes UGM, dengan asumsi bahwa keduanya memenuhi asumsi-asumsi yang relevan, maka kedua tes tersebut dapat dianggap setara atau ekuivalen dalam mengukur kemampuan calon mahasiswa. Namun, penting juga untuk diingat bahwa penilaian kesetaraan tes sering melibatkan analisis statistik yang lebih mendalam untuk memastikan bahwa perbedaan antara kedua tes benar-benar dapat diabaikan. Asumsi yang terakhir yaitu asumsi 7. Nah, asumsi ini menjelaskan hubungan antara skor tampak atau X, skor murni atau T, dan kesalahan pengukuran atau error. Selanjutnya yaitu skor tampak. Skor tampak adalah hasil gabungan skor murni dan kesalahan pengukuran. Maksudnya adalah dalam hal ini dikatakan bahwa skor tampak atau X yang diamati dalam suatu pengukuran atau tes adalah hasil dari penjumlahan skor murni atau T dan kesalahan pengukuran atau E. Ini berarti dapat dirumuskan sebagai X sama dengan T plus E. Besarnya skor tampak dapat dipengaruhi oleh besarnya kesalahan pengukuran. Besar skor tampak atau X akan bergantung pada besarnya kesalahan pengukuran. Jadi, jika ada kesalahan pengukuran adalah besar atau positif, maka skor tampak akan lebih tinggi daripada skor murni. Dan jika kesalahan pengukuran adalah besar atau negatif, maka skor tampak atau X akan lebih rendah daripada skor murni. Langsung saja ke contohnya. Selanjutnya yaitu contoh. Nah, pada contoh dikatakan bahwa skor murni Galih dalam tes IQ adalah 110. Pada pengukuran pertama diperoleh X sama dengan 112, sehingga E sama dengan plus 2, dan pada pengukuran kedua diperoleh X sama dengan 108, sehingga E sama dengan minus 2. Nah, dalam kasus ini, skor tampak atau X adalah hasil dari skor murni atau T ditambah dengan kesalahan pengukuran atau E. Kesalahan pengukuran tersebut mempengaruhi apakah skor tampak atau X akan lebih tinggi atau lebih rendah dari skor murni atau T. Nah, asumsi ini mengakui bahwa dalam pengukuran tidak selalu mungkin untuk mendapatkan skor yang sempurna dan kesalahan pengukuran dapat memengaruhi hasil akhir. Baik, sekian tadi penjelasan dari kami mengenai asumsi teori tes klasik yang terdiri dari 7 asumsi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.